Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Offering Q. Bersama saya Nabila Syafia Muti Ramadhani dan rekan-rekan saya Naura Prameswari dan Bella Aprilia. Hadirnya kami di sini akan mewawancarai sebuah CV yang bernama blumen.idn. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Kisti sudah bersedia menjadi narasumber kami. Pertama-tama, saya ingin menanyakan tentang nama perusahaan, bidang usaha, lokasi utama operasional, serta skala usaha dan jumlah karyawan yang bekerja di sini. Oke, baik. Terima kasih. Dengan Kak siapa? Nabila. Oh iya, dengan Kak Nabila. Ya, jadi nama perusahaan kami adalah CV Blumen IDN. Kemudian didirikannya tahun 2014. Itu asal dasar keresahan karena saya dulunya mahasiswi ya, terus mencari vendor itu susah. Terus dulu itu di Malang tuh nggak sebanyak sekarang. Oleh karenanya saya berinisiatif untuk gimana ya kita harus mendirikan sebuah perusahaan konveksi seperti itu. Jumlah karyawan yang sudah bekerja di sini. Saat ini ada 16 orang. Lokasi utama operasionalnya, Kak? Di sini Kak, di Jalan Bandulan Baru nomor 29. Oke, selanjutnya meliputi pendiri dan apakah ada perubahan bentuk hukum sejak saat itu. Lalu bisa Mbak jelaskan juga struktur organisasi perusahaan beserta pembagian peran dan tanggung jawabnya saat ini. Oke, kalau untuk kepemilikan sih dari dulu masih tetap saya pemiliknya. Kemudian untuk struktur perusahaan itu ada saya sebagai direktur, kemudian ada manajer produksi, terus ada pemasaran juga ada lagi, seperti itu. Selanjutnya, mengenai kegiatan usaha, jenis kegiatan apa yang menjadi fokus utama perusahaan, dan bagaimana proses penyediaan jasanya. Proses penyediaan jasa, sebenarnya kita tuh perusahaan jasa ya Kak ya. Kalau secara di hukum nih, di notaris itu kita memang perusahaan jasa konveksi, ini untuk menjahit baju, terus ada lagi jasa sablon, ada lagi jasa bordir, seperti itu Kalau dalam hukum seperti itu sih. Terus selanjutnya, bisa dijelaskan juga siapa mitra kerja utama, terus sumber permodalan, dan bagaimana alur pendapatan perusahaan ini berjalan. Oke, kalau mitranya sih selama ini kita masih ada di berbagai perusahaan, baik itu BUMN, terus swasta itu juga ada, terus mahasiswa-mahasiswa di sini, kampus-kampus UM seperti kalian, terus UB, UMM itu menjadi mitra kami. Kalau kita pemasok itu kita udah ada beberapa mitra, seperti di Surabaya itu ada namanya Kenito. Terus untuk pemasok kemeja itu juga dari Surabaya juga. Kemudian dari segi aspek hukum, dalam bentuk badan hukum apa perusahaan ini didirikan, dan apakah semua izin usaha serta dokumen legal sudah lengkap dan sesuai ketentuan. Jadi untuk perizinan itu dimulai pertama dari RT/RW dulu. Kita mendirikan satu perusahaan itu harus ada izin dari RT/RW dulu. Setelah RT/RW selesai, nanti kita akan naikkan ke notaris. Ketika notaris itu sudah membuat sebuah badan usaha, nanti kita tuh bisa mengesahkan kembali ke namanya ada kok kayak Kemenkumham gitu. Jadi nanti itu apa ya, saya tuh lupa, pokoknya nanti ada disahkan itu lewat Kemenkumham seperti itu. NIB juga kita udah punya, pokoknya insya Allah sudah lengkap begitu. Bagaimana kepemilikan perusahaan saat ini serta mekanisme tanggung jawab hukum antara pemilik, mitra, dan karyawan diatur di perusahaan ini. Kepemilikan ya, kepemilikannya itu kebetulan saya sendiri. Hukum di karyawan ya, kita tuh rekrutmennya, jadi karena kita mungkin udah ada kerjasama juga mitra di sekolah, di SMK tertentu di Kota Malang, itu kita biasanya menawarkan ke teman-teman yang memang kita kira untuk dia berpotensi nih untuk masuk kami. Jadi kita tanpa rekrutmen luar. Nah, proses hukumnya kita tuh biasanya ada kontrak kerja. Terus kalau kontrak untuk siapa lagi? Mitra ya? Iya, mitra. Mitra bisnis ya? Iya. Mitra bisnis itu biasanya ini ada salah satu contoh. Ini tuh pemesan dari kami. MOU. Iya, ini MOU itu dari Raja Brawijaya, Universitas Brawijaya seperti itu. Jadi ketika mereka meminta untuk
adanya MOU, maka kita sanggupin. Biasanya kan ada cuman customer lain tuh yang nggak pakai MOU itu juga banyak banget. Terus ada yang namanya sponsorship. Apakah perusahaan memiliki perjanjian atau kontrak resmi dengan pemasok, karyawan, atau konsumen? Kalau kontrak resmi dengan pemasok itu sebenarnya enggak, karena kain itu dijual bebas oleh supplier. Jadi kita udah tinggal pesan kain-kainnya aja sih, nggak ada legalitas untuk pemasok gimana tuh nggak ada. Pemasok karyawan ya, Iya. pemasok karyawan. Kebetulan kita nggak pakai ada pemasok karyawan di mana itu kan tidak, ketika biasanya outsourcing ya itu ya. Nah itu biasanya untuk perusahaan besar tuh kayak PT itu ada pemasok karyawan. Sedangkan kita kan hanya CV ya, jadi tanpa adanya pemasok karyawan. Selanjutnya, dalam hal tantangan hukum, apa saja permasalahan yang pernah dihadapi perusahaan terkait izin, perlindungan merek, perselisihan kerja atau perpajakan, dan bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Alhamdulillah selama ini untuk permasalahan masih belum ada. Dan kita untuk pajak itu juga hire accounting sendiri gitu. Jadi kita emang nggak bisa, saya juga nggak bisa, basicnya bukan accounting. Jadi saya hire untuk pajak. Jadi pajaknya insya Allah udah teratur. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Kristi sebelumnya ya atas waktu dan kesempatannya untuk kami wawancarai. Jawaban serta kesempatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Kristi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.